你投唔投啊？投啊！投唔投啊？放手啊！我投啦！ Halo pemirsa, apa kabarnya? Masih sering lihat WhatsApp dia online, tapi gak pernah balas chat kamu? Sadarlah kawan, bila cukup dengan pertemanan, sebaiknya tidak perlu melibatkan perasaan. Kembali lagi di channel SP3, akan membawakan film-film nostalgia, yang akan menemani waktu istirahat kamu. Kali ini, kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Royal Tram, tahun 1992. Film ini diperankan oleh Babang Legend, siapa lagi kalau bukan Babang Stephen Chow. Kalau kamu suka dengan konten alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Langsung saja, siapkan kopi dan cemilan kamu, kita nikmati Royal Tram. Berlatar belakang di zaman dinasti Qing, yang dipimpin oleh Kaisar Xuanhua. Karena Kaisar masih muda, maka beliau dibantu oleh 4 jenderal. Di antara mereka, ada Jenderal Obe, yang dikenal paling kejam. Ia gemar mengancam Kaisar dan menganiaya para penasehat negara, sehingga 8 partai sangat membenci Obe. Sebetulnya, Kaisar adalah seseorang yang bijaksana. Dia tahu bahwa Obe sangat jahat. Tetapi, dia tidak mau menggunakan kekerasan. Dia lebih memilih untuk mengumpulkan cukup bukti, baru menyeret Obe ke penjara. Untuk itu, beliau mengutus seorang Kasim senior bernama Hong Taifu, untuk menyelidiki Obe. Kasim ini diperankan oleh Paman Tat, sehingga kedepannya, kita sebut saja Paman Tat. Salah satu partai yang membenci Obe adalah Partai Tindi, yang dipimpin oleh Chang Chinnan, kita sebut aja Guru Chang. Partai Tindi memiliki visi untuk menjatuhkan dinasti Qing dan membangkitkan dinasti Ming. Inilah yang disebut, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Karena kelakuan Obe yang jahat, serakah, semaunya sendiri, satu kerajaan yang harus menerima akibatnya. Fokus berpindah ke sebuah rumah bordil, atau maaf, tempat pria hidung belang mencari kesenangan. Tinggallah seorang pemuda bernama Wei Sibo, selanjutnya kita panggil Bo. Dia adalah tokoh utama di film ini. Bo adalah seorang pendongeng di rumah bordil. Bo pintar dalam merangkai kata, sehingga wanita penghibur dan pengunjung di sana, senang mendengar dongengnya. Hanya saja, kehadiran Bo membuat transaksi menjadi sepi, sehingga pemilik rumah bordil kurang menyukai Bo. Beruntung, Paman Tat sigap menangkap Bo yang terjatuh. Disinilah, awal pertemuan Bo dan Paman Tat. Pertemuan ini menjadi penting, karena nantinya, mereka akan bekerja sama dalam sebuah misi rahasia. Selanjutnya saya kenalkan, kakak semata wayangnya Bo. Dia adalah seorang wanita penghibur di sana. Sedang asik beraktivitas, tiba-tiba rumah bordil tersebut digerebek oleh pasukan Obe. Pasukan tersebut sedang mencari Guru Chang, yang dicurigai bersembunyi di sana. Khawatir para prajurit akan membunuh sandera, akhirnya Guru Chang dan pengawal setianya, keluar dari persembunyian untuk melakukan perlawanan. Sial bagi pengawal, karena pasukan terlalu banyak, sehingga dia terbunuh pada peristiwa ini. Sedangkan Guru Chang, tertipu oleh orang yang berpura-pura menjadi anak kecil dan menaburkan racun bubuk ke wajahnya, sehingga membuat dia tak berdaya. Beruntung, Bo segera datang menyelamatkan Guru Chang dan membawanya kabur. Singkatnya, karena telah menyelamatkan hidup Guru Chang, Bo diangkat menjadi murid dan anggota Partai Tindi. Selesai mengangkat Bo, Guru Chang meminta sukarelawan untuk mengemban misi yang sangat penting, yaitu menyusup ke dalam istana untuk mencuri kitab 42 bab. Kitab tersebut memiliki rahasia penting yang dapat menjatuhkan dinasti Qing. Run. Setelah proses pemilihan ketat, Bo terpilih untuk menjalankan misi ini. Keesokan harinya, sesuai instruksi dari Guru Chang, Bo pergi ke istana untuk mendaftar menjadi koki. Tetapi, karena antriannya penuh, dia masuk dari pintu pendaftaran yang lain. Yang dia tidak ketahui adalah, itu adalah pintu pendaftaran khusus untuk menjadi Kasim. Sekedar informasi, Kasim adalah pelayan di istana kerajaan.
Syarat untuk menjadi Kasim sangatlah berat, yaitu, maaf, kemaluannya harus dikebiri. Alasannya, karena raja-raja dahulu dikenal memiliki istri dan banyak selir. Sehingga bila sudah dikebiri, tidak perlu dikhawatirkan adanya skandal. Kalau salah, mohon dikoreksi. Detik-detik akan dikebiri, Bo diselamatkan oleh Paman Tat. Seperti yang sudah diceritakan di awal, Paman Tat memiliki tugas khusus untuk Bo, yaitu, dia harus mencuri kitab 42 bab. Misi yang sama dengan perintah Guru Chang. Siang berganti malam. Dibantu kungfu peringan tubuh Paman Tat, dia pun menyelinap ke kamar Ibu Ratu. Run. Tak berapa lama, Bo mendapatkan kitab yang dimaksud. Dia dipergoki oleh adik Kaisar, Putri Jianning, selanjutnya Putri Jian, yang berpakaian seperti pria. Karena Bo tidak tahu dengan siapa dia berhadapan, maka Bo mengejarnya hingga bertemu Kaisar. Awalnya, Kaisar ingin menghukum Bo, tetapi, melihat Bo sangat lugu, Kaisar malah mengajaknya bertarung. Karena kungfu Bo berantakan, Kaisar memenangkan pertarungan. Kaisar meminta Bo bertemu lagi besok, dan bila Bo menang, maka akan diberikan 2 kitab 42 bab. Ya, sampai di sini, kita ketahui bersama bahwa ternyata ada 2 kitab 42 bab. Kaisar juga menitipkan surat untuk Paman Tat. Bo langsung melapor dan memberikan surat itu ke Paman Tat. Paman Tat kaget. Ternyata surat tersebut berasal dari Kaisar, yang meminta Paman Tat untuk mengajarinya kungfu dan jangan pernah menghukum Bo. Karena Bo hanya memiliki waktu 1 malam saja, dia meminta Paman Tat untuk mengajarinya teknik kungfu yang paling mudah yaitu jurus muncar. Keesokan harinya, Kaisar dan Bo bertarung kembali. Dengan jurus andalannya, kali ini Kaisar kewalahan menghadapi Bo. Dan akhirnya, Bo memberi skakmat kepada Kaisar. Di sini, akhirnya Bo mengetahui bahwa yang bertarung dengannya adalah sang Kaisar. Baru saja pertarungan selesai, tiba-tiba Obe datang menghadap untuk meminta surat perintah. Putri Jian dan Bo segera bersembunyi di bawah meja. Putri Jian yang jarang bergaul di luar istana, sangat gemas dengan Bo. Putri Jian melihat Bo sebagai seorang Kasim yang sangat polos, hingga tiba-tiba. Ya, Putri Jian menyadari bahwa Bo ternyata masih laki-laki seutuhnya, karena secara tidak sengaja, memegang, ayam bekisarnya Bo. Setelah Obe pergi, Kaisar memberikan tugas rahasia kepada Bo, yaitu menjadi mata-mata untuk Obe dan Paman Tat. Kaisar mencurigai Paman Tat terhadap Ibu Ratu. Tidak lupa, Kaisar memberikan 2 kitab 42 bab sesuai janji. Malam hari, Bo diculik ke rumah Ibu Ratu. Ternyata yang menculiknya adalah Putri Jian. Menyadari Bo masih pria tulen, Putri Jian yang selama ini jarang bertemu pria karena terkekang kehidupan kerajaan, sangat ingin bermain kuda lumping dengan Bo. Dan akhirnya terjadilah yang diharapkan. Run. Selesai menggagahi Bo, Putri Jian sangat gembira. Dia juga berjanji akan bertanggung jawab kepada Bo. Merasa ada yang aneh? Sama, saya juga. Tapi, emang begitu filmnya. Keesokan paginya, Bo dipanggil menghadap Kaisar. Kaisar pun mengetahui bahwa Bo tidak dikebiri. Akhirnya Bo jujur, bahwa dia dipaksa Paman Tat untuk menjadi seorang Kasim. Di sini, Bo diminta bekerja sama dengan Duolong, penjaga setia Kaisar, untuk mencari cara membunuh Obe. Hari yang ditunggu pun tiba. Kaisar memanggil Obe ke istana. Rencana pertama adalah memberi Obe racun. Rencana ini gagal, karena Obe mampu mengeluarkan racun apapun dari dalam tubuhnya. Rencana kedua dengan mengurungnya di kerangkeng. Namun kembali gagal, karena Obe mampu menghancurkan kerangkeng tersebut dengan sangat mudah. Rencana ketiga adalah menyuruh Obe untuk menunduk di hadapan patung kerajaan, yang sebenarnya adalah Paman Tat yang sedang menyamar. Lalu Paman Tat akan memenggal Obe.
Lagi-lagi, rencana itu gagal karena OB kebal senjata tajam. Menyadari bahwa Kaisar berniat membunuhnya, OB pun geram dan berniat membunuh Kaisar. Paman Tat yang mencoba melindungi Kaisar, tak kuasa menghadapi OB, kemudian membawa kabur Kaisar. Bo yang ditinggal sendirian, kabur ke rumah Ibu Ratu, untuk meminta pertolongan. Di sini, kita akan dibuat takjub oleh kesaktian Ibu Ratu. Sampai pada adegan ini, kita masih belum mengetahui lebih banyak mengenai Ibu Ratu. Saya hanya merasakan keanehan, mengapa Ibu Ratu sangat sakti, sedangkan Kaisar, yang notabene-nya adalah anak kandung sendiri, kungfunya biasa-biasa aja. Kita ikuti saja sampai akhir film. Semoga kita temukan jawabannya. Tak disangka, Ibu Ratu beserta pengawal-pengawalnya, mampu mengalahkan OB dan mengikatnya di atas pohon. Saat pasukan istana mendatangi kediaman Ibu Ratu, beliau langsung bersembunyi. Pasukan istana beserta Kaisar dan Duolong yang melihat OB terikat, beranggapan bahwa Bo yang telah mengalahkannya. Atas jasa Bo, akhirnya dia diangkat menjadi pejabat dan memberikan Duolong sebagai ajudan. Resmi menjadi pejabat, Bo melaksanakan tugas pertamanya yaitu menyita harta kekayaan OB. Tak disangka, di sana dia mendapatkan kitab 42 bab, sehingga di sini kita mengetahui bahwa ada 3 kitab 42 bab yang telah dimiliki Bo. Mengetahui kesuksesan Bo, sang guru mengangkat Bo menjadi pejabat partai TND dan menikahi Bo dengan 2 wanita kembar sekaligus. Selain sebagai istri, si kembar juga berperan sebagai pengawal rahasia Bo. Sang guru menginformasikan bahwa besok dia akan menyerang istana untuk membunuh OB dan Kaisar. Bo jadi bingung, karena dia tahu bahwa sebenarnya Kaisar adalah orang baik. Selanjutnya, Bo dipanggil untuk menghadap Ibu Ratu. Ternyata, Ibu Ratu telah mengetahui bahwa Bo adalah anggota TND. Di sini juga kita akhirnya tahu bahwa kitab 42 bab ternyata terdiri dari 4 kitab. Kitab merah, biru, putih, dan kuning. Mencoba menyangkal, namun Ibu Ratu telah berhasil mencuri 3 kitab yang telah dimiliki Bo. Namun, walau telah memiliki 3 dari 4 kitab, dan telah dibaca ratusan kali, Ibu Ratu belum memahami rahasia di balik kitab-kitab tersebut. Dia bermaksud menanyakan kepada Bo, makna dari kitab 42 bab. Ibu Ratu melemparnya ke penjara OB karena dianggap menolak bicara. Tak berapa lama, OB diselamatkan oleh pengawal-pengawal rahasianya. Mereka lalu pergi ke markas naga suci untuk membalas dendam. Dalam perjalanan, OB dan pengawalnya bertemu dengan Guru Chang. Guru Chang berhasil mengalahkan pengawal OB, tetapi kewalahan menghadapi OB. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Paman Tat datang membantu. Dengan bantuan Paman Tat, akhirnya sang guru berhasil membunuh OB. Setelah itu, sang guru pergi untuk menyembuhkan lukanya. Baru saja pertarungan selesai, Ibu Ratu datang menghampiri. Dia masih menganggap Bo tidak mau memberitahunya makna kitab 42 bab, walaupun sudah bilang bahwa dia tidak tahu apapun mengenai kitab tersebut. Beruntung, Kaisar dan pasukan istana segera datang. Akhirnya di sini baru diketahui bahwa Ibu Ratu yang selama ini kita lihat adalah Ibu Ratu yang palsu. Hal ini terbukti dengan dibawanya Ibu Ratu yang asli oleh Putri Jian dan si kembar. Ibu Ratu yang asli mengungkapkan bahwa selama ini dia dikurung di ruang rahasia di rumah Ibu Ratu. Lagi-lagi, Bo dianggap berjasa karena telah membunuh OB dan membuka kedok Ibu Ratu palsu. Atas jasanya tersebut, Bo diangkat menjadi adipati. Film pun selesai. Film ini sangat legend di zamannya, dan melambungkan nama Stephen Chow di industri perfilman Mandarin. Adapun yang saya sukai adalah, keberuntungan demi keberuntungan dari karakter Bo, sehingga sangat menyenangkan untuk ditonton hingga selesai. Pesan moral dari film ini adalah, tidak perlu iri terhadap orang lain. Jadilah dirimu sendiri, dan lihatlah, semesta akan menunjukkan jalan untukmu.
Bagi kamu yang menyukai alur film seperti ini, boleh bantu subscribe, lonceng dan like-nya, supaya saya makin semangat bikin videonya. Saya pamit, dan sampai jumpa di video selanjutnya.